Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Makfira Nurul Fikri dari Prodi 19 PAI 2. Nah, di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Sebelumnya, ada kalanya kita mengetahui dulu kerajaan-kerajaan apa saja sebenarnya yang ada di Jawa. Di sini kerajaan Islam yang ada di Jawa itu ada 5. Nah, yang pertama itu Kerajaan Demak. Selanjutnya, yang kedua Kerajaan Pajang, yang ketiga Kerajaan Mataram, kemudian Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten. Akan tetapi di sini saya akan terfokus membahas mengenai 3 kerajaan saja, yakni Kerajaan Demak, Pajang, dan Kerajaan Mataram. Baiklah, yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Fatah pada awal abad ke-14. Kemudian Demak menjadi pusat pengajaran Islam yang dipelopori oleh Raden Fatah pada pada tahun 1500 Masehi. Kemudian makin lama Demak menjadi pusat perdagangan dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Demak. Pendidikan dan pengajaran Islam yang ada di Demak pada saat itu sangat berkembang pesat dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah serta pembesar-pembesar Islam pada saat itu. Dengan hal itu, didikan dan ajaran Islam itu mulai mendesak dan mengurangi pengaruh ajaran Hindu-Buddha pada saat itu. Selanjutnya, Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang ini berdiri sebagai kelanjutan dari Kerajaan Demak yang pada saat itu dapat dikatakan mengalami keruntuhan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Tengah yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau lebih dikenal dengan Jakatingkir yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Nah, Islam yang awalnya berpusat di pesisir utara Jawa atau lebih dikenal dengan Demak, kini berpindah ke pedalaman. Bisa dikatakan juga membawa pengaruh besar terhadap Islam. Nah, semasa pemerintahannya, politik dan agama Islam itu juga sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, adapun peninggalan dari Kerajaan Pajang yang terkenal yaitu yang pertama itu Pasar Laweyan. Selanjutnya makam Sultan Hadiwijaya, kemudian makam pembesar-pembesar atau dikenal makam pejabat-pejabat Pajang pada saat itu. Nah, selanjutnya itu Kerajaan Mataram. Nah, setelah kerajaan Islam berpindah dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 Masehi, membawa perubahan yang secara tidak langsung membawa perubahan, terutama pada zaman kepemimpinan Sultan Agung pada tahun 1613 Masehi. Setelah mempersatukan Jawa Timur dengan Mataram serta daerah-daerah yang lain, Sultan Agung mulai mencurahkan perhatiannya serta tenaganya untuk membangun negara seperti dengan mempergiat kegiatan berladang dan kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan sawah serta memajukan perdagangan. Kemudian tidak hanya itu, Sultan Agung juga membangun sebuah masjid di kota ataupun kabupaten serta juga membangun masjid di setiap desa. Tujuan ataupun fungsi ataupun maksud pembangunan masjid ini ditujukan untuk agar pusat pengajaran Islam ini tetap berjalan ataupun tetap berkembang. Misalnya diadakan kegiatan pengajian Al-Quran, kemudian diadakan sebuah pengajaran tentang Islam seperti rukun Islam, rukun imam, kemudian dan ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk mengenai pendidikan Islam yang ada di Kerajaan Jawa akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat sekarang ini. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Wardania. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam yang ada di Jawa. Nah, pendidikan Islam di Indonesia sebelum Indonesia itu merdeka berbeda, belum berpusat seperti pada saat sekarang ini. Daerah-daerah yang ada di Indonesia melancarkan pendidikan Islam itu sesuai dengan keadaan di daerah mereka masing-masing. Nah, khususnya di Jawa, pendidikan Islam atau penyebaran Islam yang ada di Pulau Jawa berbeda dengan pendidikan Islam atau penyebaran Islam yang ada di pulau-pulau lainnya seperti di Pulau Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan lain sebagainya. Nah, karena di Pulau Jawa ini merupakan pusat yang sangat strategis yang biasanya dilalui oleh para pedagang, baik pedagang dari Indonesia itu sendiri, bahkan dari luar Indonesia atau pedagang-pedagang asing. Sehingga pendidikan Islam atau penyebaran Islam di Jawa itu tersebar dari pulau-pulau sampai bandar-bandar yang sering dilalui para pedagang, misalnya di daerah Sunda Kelapa atau yang saat sekarang ini dikenal dengan nama Jakarta, Tegal, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Jepara, Surabaya, dan lain sebagainya. Para pedagang yang melakukan aktivitas berdagangnya itu sembari berdagang juga diajarkan tentang ajaran agama Islam. Nah, sehingga lambat laun para pedagang dapat menerima ajaran Islam karena keseharian mereka sering diajarkan tentang Islam. Bahkan pedagang asing dari Tionghoa sekalipun juga bisa menerima ajaran Islam karena mereka juga sering diajarkan agama Islam. Nah, jadi tidak heran jika di Pulau Jawa itu penyebaran agama Islamnya itu bisa dikatakan baik karena dibawa oleh para pedagang, kemudian disebarkan juga melalui jalur perdagangan. Nah, di samping jasa para pedagang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, juga ada yang dinamakan sebagai wali songo. Nah, kata wali di sini berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia itu berarti dekat, kerabat atau teman. Nah, jadi yang dimaksud dari wali di sini itu adalah orang-orang Islam yang mempunyai kemampuan yang tidak seperti dengan manusia pada umumnya. Nah, sedangkan songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi wali songo itu biasa juga diartikan sebagai 9 wali. Nah, siapa-siapa saja yang termasuk di dalam wali songo di sini? Yang pertama yaitu ada Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau ini menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di daerah Gresik. Nah, disinilah ia membuka pusat pengajaran Islam dan beliau mempunyai banyak santri. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel di sini menyebarkan agama Islam itu khususnya di daerah Ampel, Surabaya.
Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang di sini menyebarkan agama Islam itu di daerah Jawa Timur. Kemudian mendirikan pusat pengajaran Islam itu di daerah Tuban. Nah, selanjutnya yang keempat ada Sunan Giri. Nah, Sunan Giri di sini menyebarkan agama Islam dan mengajarkan pendidikan Islam itu khususnya di daerah Giri. Kemudian yang kelima ada Sunan Derajat. Nah, beliau ini pusat pengajarannya itu di daerah Sendayu. Kemudian yang keenam ada Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus di sini menyebarkan agama Islam dan pusat pengajarannya itu di daerah Kudus. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Nah, beliau ini menyebarkan agama Islam itu dan memusatkan pengajaran Islam itu di daerah Demak. Kemudian yang kedelapan ada Sunan Muria. Nah, yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati. Nah, beliau ini menyebarkan agama Islam dan pusat pengajarannya itu berada di Cirebon. Nah, jadi itulah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Pulau Jawa. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa penyebaran agama Islam di Pulau Jawa itu sangatlah Wali Songo di sini sangatlah berperan penting dalam penyebaran agama Islam yang ada di Pulau Jawa. Nah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan pada penjelasan materi tentang sejarah pendidikan Islam yang ada di Pulau Jawa. Nah, akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.